Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan praktikum sebelumnya. Kalau kita lihat video sekarang, video keempat ya. Jadi kita sudah menyelesaikan tentang bagian satu ya, melakukan registrasi dan juga login. Nah, selanjutnya mungkin kita baca dulu untuk API spesifikasinya. Registrasi sudah, tinggal kita proses login juga sudah. Nah, ini. Selanjutnya kita akan melakukan yang namanya get current user API. Ini ya. Tujuannya endpoint ini buat apa sih? Jadi current user ini digunakan untuk proses di mana kita yang sudah pernah melakukan login itu kita pengen tahu saya ini sebagai siapa namanya, emailnya apa, ID saya berapa, terus saya dibuat tanggal berapa, seperti itu. Ibaratnya penanda bahwa yang sekarang login itu siapa gitu. Nah, itu dibutuhkan namanya endpoint atau API current ya. Ini endpointnya nanti jadi out current gitu ya. Nah, diingat berhubung ini mendeteksi sebuah siapa yang login, maka di sini membutuhkan yang namanya header ya. Foto resetin, foto. Jadi nanti kita harus setiap nge-call endpoint ini atau API ini harus menggunakan token. Nah, token ini didapat dari proses login gitu ya. Nah, nanti harapannya kalau sukses ini tampilannya responnya seperti ini. Sekarang lihat ada nama, ada email, ada foto juga, ini masih belum ya. Lalu nanti kalau ada error itu nanti muncul seperti ini. Nanti kodenya 400 kalau error ya. Jadi bahasa error itu biasanya kodenya itu di atas 400. Jadi 400, 400 dan sebagainya. Ini kalau errornya itu kayak seperti token ya dan sebagainya. Oke, sekarang kita lanjut untuk membuat API-nya. Oke, sekarang silahkan kalian buka untuk proyeknya ya. Oke, sebentar ini saya atur dulu. Mana ya? Seperti ini. Oke, saya close dulu, bentar ya. Saya buka terlebih dahulu. Oke, sudah kebuka. Jadi di sini saya menggunakan text editor PHP Storm ya. Untuk kalian yang pakai Visual Code silahkan dibuka. Kita langsung mengarah ke bagian roots. Ada di folder API. Nah, di sini kalau kita lihat, oke sebentarnya saya edit dulu. Sesuai nama proyeknya ya, base URL ini. Terus, nah ini kita tambahkan proses baru. Sini. Kita ganti post menjadi get ya. Sesuai dengan permintaannya, dia butuhnya get. Ini endpointnya, out current gitu. Sebelum masuk ke out current, oke. Langsung kita proses pengambilan token ya. Oke, langsung kita buka postman-nya terlebih dahulu. Ini saya close. Sebentar. Terus out current ya, ini saya close dulu.
Saya hapus, yang kita bikin baru. Oke. Mana? Add collection. Sorry, add request. Nah ini. Requestnya adalah book mengambil data. Ini ya. New URL-nya kita pastikan pakai env ya. Kalau belum ada env silahkan diimpor dulu. Terus kita tambahkan URL. Nah ini. Habis itu kita tambahkan API. Terus out current gitu ya. Ini current. Sudah. Saya zoom dulu. Oke. Kita save, jangan lupa. Habis itu kita cek. Kita cek dulu, kita kasih debugging di sini. Current API. Kita send sekarang. Sudah muncul tulisan current API, sudah berjalan ya. Ini sekarang kita sudah bisa membuat jalur API-nya, tinggal kita proses apa namanya? Pendeteksian bearer token ya. Kalau nggak ada bearer, dia nanti akan dimunculkan token tidak valid atau token tidak ditemukan. Oke, nah untuk menambahkan token ada di sini ya, teman-teman. Silakan masuk ke authorization, langsung masuk ke bearer token. Nah di sini nanti tokennya. Ini kita hapus dulu. Tokennya kita ambil dari login. Kita coba jalankan. Oke, berhasil, dan ini tokennya kita copy. Nah tokennya ini sudah kita set ya kemarin di video sebelumnya, itu masa kadaluarsanya 1 hari ya. Jadi kalau sudah berganti hari dia nggak bisa digunakan lagi. Nah makanya di sini terdapat token telah kadaluarsa. Oke, kita lanjut. Oke, token sudah kita isi, tinggal kita ambil datanya di sini. Bagaimana cara untuk mengambilnya? Dengan cara seperti ini. Verifikasi token ini ya. Sebentar biar codingannya. Nah, untuk ini deh. Cara mengambil token ya. Get all headers. Nah, kita debugging dulu. Kira-kira apa sih nilai yang akan dikeluarkan oleh function bawaannya PHP? Ya, get all header ini berarti saya kepingin mengambil data yang di requestkan oleh user atau oleh klien yang bagian header saja gitu. Oke, ini token udah kita masukkan, tinggal kita jalankan. Nah ini coba kita pindah ke row. Nah ini adalah respon yang diberikan oleh function yang bawaannya PHP ini ya, get all header. Itu munculnya seperti ini. Nah kalau misal kita nggak pakai token, ini muncul ya authorization, nggak pakai token, no out gitu ya, send. Nah maka authorization-nya nggak ada. Nah dari sini kita bisa buat logic bahwa cara mengambil authorization kita cukup menggunakan function dari ini, get all header. Nah gitu ya. Oke, nah dari sini kita baru tambahkan codingan seperti ini nih. Bentar, mana ya? Nah ini. Yang seperti ini. Jadi kode yang seperti ini menandakan bahwa oke, sorry, ini kan kalau dipraktekkan kan seperti ini ya. Saya matikan dulu. Ini kalau dipraktekkan seperti ini. Kita jalankan. Nah, cara untuk mendapatkan authorization tinggal kita menggunakan kata kunci $header array authorization gitu ya. Nah, nanti akan tampil seperti ini nilainya. Nah, dari tampilan seperti ini kita itu kepengen hanya cuman yang bagian akhir saja yang diambil.
setelah dari spasi. Jadi bearer spasi ini nggak perlu diambil. Caranya kita menggunakan explode untuk memecah dulu. Itu kita atur dulu ya. Tapi sebelum kita menggunakan di header dengan array seperti ini, kita kasih logika dulu, kasih percabangan dulu. Saya ingin memastikan bahwa dollar header ini benar-benar ada. Gitu ya. Dengan cara kalau di PHP itu ada bawaannya, yaitu function isset namanya. Nah, seperti ini. Ini kalau kita baca seperti ini harus taruh di dalam. Kalau dibaca gini, jika ada kata kunci authorization di dalamnya variable header, maka boleh masuk ke dalam sini. Ini kita kasih logika seperti ini biar ketika nanti dia nggak ada authorization-nya, maka nggak error. Contoh ini ya, saya contohkan. Ini misal saya nonaktifkan dulu. Oke, ini saya lakukan gini ya. Jadi gini ya, seret kita jalankan. Nah, ini masih aman ya. Ini nggak ada yang error ini. Masih aman. Coba kalau kita nggak tambahkan token, apa yang terjadi? Nah, error kan, warning. Undefined array key authorization. Karena nggak ada di sini. Nah, maka dari itu kita akan tambahkan yang namanya logika if isset. Ini mengatakan bahwa jika ada kata kunci authorization di dalamnya variable header, maka boleh menggunakan kata tersebut. Gitu. Nah, ini untuk proses mengambil nilai yang paling akhir dengan cara seperti ini. Maka jika kita nanti JWT ini kita print, maka nanti akan keluar datanya. Dollar JWT ini error ya, karena kita masih belum membuat JWT-nya. Sebenarnya kita sudah bikin variabel, cuman dia nggak terpanggil karena request-nya ini belum mengirimkan token. Gitu. Kalau mengirimkan token, nah, muncul datanya. Oke, berarti JWT juga kita kasih tambahan agar logikanya bisa sesuai. Kita kasih nilai default yaitu $JWT 0 ya di awal. Oke, lalu sudah selesai. Nah, di sini kita tambahkan logic baru. Bentar. Tambahkan logic baru yaitu jika $JWT-nya kok sama dengan 0 ya, maka respons token tidak ditemukan. Ini ya. Oke. HTTP code kita tambahkan HTTP code dulu. Kita kasih 400 ya tadi ya. 400. Terus kita kasih echo JSON encode dengan tulisan apa tadi, Rek? Dengan tulisan ini ya, akses ditolak, token tidak ditemukan gini ya. Ada pesan message token tidak ditemukan. Oke, seperti ini kita titik koma, kita stop langsung exit. Nah, seperti ini. Oke, kita tes sekarang. Kita tes ini ada saya buat tanpa token dulu ya, no out. Nah, sudah muncul message akses ditolak karena token tidak ditemukan. Coba sekarang kita tokennya dikirim. Nah, aman. Oke. Nah, dalam proses ini kita masih memproses pendeteksian token apakah sudah dikirim atau belum. Tapi kita belum melakukan verifikasi token ini kira-kira valid apa enggak gitu. Masih belum ya, ini sekarang kita masuk ke dalam bagian sana. Setelah itu kita akan masuk ke bagian ini. Oke, nah ini proses cek token. Nah ini proses cek token. Berarti kita butuh
yang namanya memanggil token dulu yang dari JWT. Jadi library-nya kita panggil dulu. Memanggil library token ya, JWT. Untuk verifikasinya seperti ini. Jadi JWT nanti kalau ada datanya diverifikasi di sini. Baru kita cek kira-kira apa yang dikeluarkan oleh verifikasi token ini. Coba kita cek. Nah ini. Jadi hasil verifikasi token tadi dia munculnya itu seperti ini, berbentuk array dengan kata kunci ada user ID 5. Nah, dari user ID 5 ini nanti akan kita verifikasi ke database kita ya. Kira-kira data user ID ini benar-benar ada nggak di dalam database kita gitu. Oke, sekarang kita tambahkan ini memanggil model ya. Di bawah sini kita tambahkan model. Kita panggil dulu model usernya. Kita buat objek dulu. Ini kita tambahkan model user. Model user. Terus kita nanti bikin find ID gitu ya. Coba kita masuk ke user dulu modelnya. Nah, dari model sini kita membutuhkan pencarian data berdasarkan ID. Nah, kita buat metodenya di sini. Kira-kira sudah ada belum? Oke, ternyata sudah ada ya. Untuk mencari data berdasarkan ID-nya. Nah, ini. Kita tinggal bikin public function find ID. Parameternya ada user ID. Lalu kata kuncinya seperti ini. Select bintang from users ya, where ID and deleted is null. Nah, setelah itu user ID ini dimasukkan ke dalam bind dengan kata kunci ID. Silakan dibuat kalau belum ada. Kalau sudah tinggal kita cek di sini. Perlu diingat ya, untuk setiap metode ini jika menggunakan DB single berarti single ini akan mengeluarkan nilai false atau array. Nah, seperti ini ya, diingat-ingat. Berarti kemungkinan result ini akan bernilai array atau false gitu ya. Maka saya kepingin nanti saya memberikan logika baru. Jika nanti result ini bernilai salah, maka tak anggap user tidak ditemukan ya. Karena sudah diberikan informasi di sini juga akan memunculkan message user tidak ditemukan. Ini diakibatkan karena token yang dikirimkan itu tidak sesuai gitu. Nah, setelah dari sini kalau dia lolos dari ini maka dianggap data dari token ini sudah valid. Tuh. Token sesuai. Coba kita tes ya. Nah, postman-nya kita masuk ke postman, kita enter. Nah, token sesuai. Berarti token yang kita kirimkan ini benar. Coba kita handle. Setelah itu kita lanjut ke proses selanjutnya yaitu apa rek? Kita cek dulu permintaannya. Setelah itu kita proses di mana melakukan respon dari current tersebut yaitu berbentuk seperti ini. Ya. Oke, kita cek dulu. Oke, ternyata kita di sini membutuhkan try catch. Oke. Oke. Jadi gini, ketika token, nah ini ya, tokennya ternyata sudah diubah-ubah seperti ini, ditambahin, ya kan? Terus dia di enter. Nah, maka akan terjadi error seperti ini, Rek. Ya kan?
Ini ibaratnya itu library JWT-nya itu kebingungan karena nilai yang sudah dibuatkan oleh JWT ternyata sudah diubah, ya kan? Nah, hal ini tidak diperbolehkan. Makanya di sini biar kode kita nggak sampai error, kita tambahkan try catch. Jadi try catch ini sangat berguna sekali biar di dalam kode kita itu ketika ada error tidak berhenti secara tiba-tiba, gitu ya. Tapi tetap berjalan. Nah, solusinya pakai try catch ini, gitu. Untuk ininya pakai exception apa ya? Coba saya cek dulu. Nah ini, saya copy paste saja biar cepat. Package token tidak valid ya. HTTP respon kita kasih 401, terus message-nya token tidak valid. Ini saya buat seperti ini biar lebih mudah dipahami. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Terus untuk informasi dia kesalahannya apa? Kita taruh di sini $e get message. Sorry, ini ya action. Oke. Coba kita jalankan lagi. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi kalau di sini ada perubahan apapun nanti munculnya kayak gini. Oke. Jadi codingannya kita nggak error, cuman kita anggap dia itu token tidak valid gitu ya. Kita jalankan lagi, data tidak lengkap harus diisi. Oke. Ini sudah berhasil ya. Tinggal kita bikin controllernya untuk melakukan respon data ya. Kita masuk ke bagian out controller. Nah, di sini kita nanti bikin metode baru. Ini kan ada registrasi sudah kebuat, login juga sudah kebuat. Nah, sekarang kita buat metode baru, public function login. Sorry, current ya. Current. Atau apa namanya? Get by token gitu ya. Get by token. Ini juga boleh. Nah, setelah dari sini kita butuh yang namanya, sebentar, kita copy paste saja biar cepat. Ini kita mendapatkan token lagi. Ini ya, kita mendapatkan token lagi di bagian metode ini. Iter get all, terus JWT, kayak tadi lah intinya ya. Terus habis itu ini saya atur biar mudah dibaca. Lalu kita lakukan ini, verifikasi nama user. Nah, seperti ini. Coba kita debugging ya. Nah, tulis vardang, terus namanya result. Kita pengen tahu nilai dari result ini apa sih, gitu ya. Ini tadi juga kita, ini kita ubah ya, namanya jangan user gitu aja ya, tapi model. Biar tahu kalau ini model user. Oke, kalau sudah, ini fan ID butuh user ID, benar. Ini kita kasih gini aja ya, $user ID gini aja ya. Kita biaran nih, verifikasi token gini aja wis. Oke, sekarang kita tes di Postman. Kita enter. Sorry. Kita sudah bikin metode get by token, tapi kita lupa tidak melakukan mengarahkan ke sana. Ya, controller kita belum mengarahkan ke sana ini. Nah, kita jalankan lagi. Oke, kita raw. Nah, sudah muncul ya datanya ya. Ini kalau user ID-nya itu ditemukan. Coba
Mungkin kita simulasikan kalau salah ya. Gimana ya kalau simulasikan salah ya? Ini paling kita tambahkan kode baru di sini, thread. Ini biar salah gitu ya. Salah. Terus apa yang terjadi gitu ya? Coba kita. Kalau ada datanya dia berbentuk array, tapi kalau salah dia berbentuk Ntar kita tambahkan nilai berarti bisa kita kasih 1 gitu ya, atau 99. User tidak ditemukan, nilainya tidak ditemukan, berarti dia mengarah ke bagian ini ya, berarti ya user tidak ditemukan di sini ya. Nah, seperti ini. Oke, coba kita hapus lagi. Sekarang kita mau melakukan respon. Nah, untuk responnya silakan ditulis coding seperti ini. Jangan lupa ya untuk key password kita hapus dulu sebelum direspon. Ini kebetulan datanya cuma 1, jadi kita bisa menggunakan unset result seperti ini. Unset result password, kayaknya apa yang mau dihapus. Tapi kalau data yang di dalamnya result ini ada lebih dari 1, maka nggak bisa ya langsung menggunakan unset seperti ini. Butuh di logika ulang. Gitu. Kita nanti kasih respon data sama itu ya, message ya. Berhasil. Dengan HTTP code 200. Oke. Coba kita tes. Nah, berhasil nih kayaknya. Message berhasil, data halan bla bla bla. Oke. Coba sekarang kita tes ya. Maaf, kita cek di sini. Permintaannya adalah data bla 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 tanpa message. Oke, kita hapus berarti. Seperti ini. Coba kita jalankan lagi. Nah, masih berhasil. Oke. Untuk proses pembuatan API current sudah selesai. Jadi proses seperti itu. Sekian, terima kasih.